warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wetarina Lestari dengan NIM 1911127 dari kelas PAI 4E. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan media dan sumber belajar. Sebagaimana untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar yang diampu oleh Ibu Nurul Fakih Isroil. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan dalam rangka merangsang pikiran, minat, perhatian, perasaan peserta didik sehingga mereka dapat memahami materi belajar yang diajarkan serta mendorong mereka untuk belajar. Kemudian sejarah lahirnya media pembelajaran. Yang pertama, pendidikan pada awalnya hanya guru dan buku. Pada awal sejarah pendidikan, istilah media pembelajaran sebenarnya tidak dikenal. Pada masa awal ini, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber pembelajaran ini kemudian bertambah dengan adanya buku. Pada masa adanya buku ini dikenal tokoh bernama Johann Amos Comenius yang tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditujukan untuk anak sekolah. Buku yang ditulis oleh Johann ini berjudul Orbis Sensualium Tutus atau Dunia Tergambar yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1657. Kemudian yang kedua, masuknya pengaruh teori komunikasi pada proses pembelajaran dan munculnya AFA. Pada masa pertengahan abad ke-20 atau pada akhir tahun 1950, teori komunikasi yang dipelajari oleh para ahli secara bersamaan dengan munculnya alat bantu visual mulai mempengaruhi penggunaan alat visual yang ketika itu mulai dianggap berguna sebagai penyalur pesan atau informasi belajar sehingga berdampak pada komunikasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada waktu itu. Pada mulanya media hanya dianggap sebagai alat bantu dalam proses mengajar. Pada waktu itu alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya model, objek, dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap para peserta didik yang sedang belajar. Kemudian pada tahap berikutnya, mulailah muncul pengaruh teknologi audio pada sekitar abad ke-20 yang melengkapi penggunaan alat bantu visual tersebut. Pada akhirnya, kombinasi alat bantu audio visual untuk membantu pembelajaran ini disebut dengan audio visual aids atau AVA. Yang ketiga, kerucut pengalaman Edgar Dahl. Bersamaan dengan munculnya AVA, Edgar Dahl membuat 11 klasifikasi tingkatan pengalaman belajar dari yang paling konkret sampai yang paling abstrak untuk membantu membuat alat bantu visual audio yang lebih membantu siswa dalam belajar. Klasifikasi Dahl ini dikenal dengan nama kerucut pengalaman. Pada masa ini, para pendidik sangat terpikat dengan kerucut pengalaman sehingga pemilihan jenis media yang paling sesuai untuk memberikan pengalaman belajar tertentu pada siswa banyak dipengaruhi oleh teori Dahl. Pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat audiovisual. Dalam pandangan teori komunikasi, alat audiovisual berfungsi sebagai alat penyalur pesan. Kemudian yang keempat, pengaruh behaviorisme B.F. Skinner. Setelah adanya perubahan pada asumsi dasar mengenai pentingnya alat bantu penyampaian gagasan kepada siswa, akan tetapi faktor siswa sendiri belum begitu dianggap penting dalam dunia pendidikan.
Akan tetapi pada tahun 1960-an, para ahli mulai memperhatikan siswa sebagai komponen utama dalam pembelajaran. Pada saat itu, teori behaviorisme yang digagas oleh B.F. Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran. Teori behaviorisme mendorong diciptakannya media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Produk media pembelajaran yang dilandasi oleh teori ini adalah diciptakannya teaching machine atau mesin pengajaran dan program instruction atau pembelajaran terprogram. Kemudian yang kelima, pendekatan sistem dan pengaruhnya dalam pembelajaran pada tahun 1965 sampai 1970. Pendekatan sistem juga mulai menampakkan pengaruhnya dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Pendekatan sistem kemudian mendorong digunakannya media sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran. Media tidak lagi dipandang sebagai alat bantu guru, akan tetapi merupakan bagian tersendiri yang penting dalam proses pembelajaran. Setiap program pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan memusatkan perhatian pada siswa. Ada beberapa ciri pendekatan sistem pengajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan sistem pengajaran mengarah ke proses belajar mengajar yang memungkinkan terjadinya interaksi antara guru dengan siswa. Kemudian yang kedua, penggunaan metode khusus dalam rangka mendesain sistem pengajaran yang terdiri atas prosedur integral berupa perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan penilaian keseluruhan proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, program pembelajaran direncanakan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa didik yang diarahkan kepada perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan yang dicapai. Perlahan-lahan dari pengalaman yang dialami dari proses tersebut, guru mulai menemukan bahwa cara belajar siswa itu berbeda-beda. Sebagian ada yang lebih cepat belajar melalui media visual, ada juga melalui audio, media cetak, dan sebagainya. Sehingga dari sinilah lahir konsep media pembelajaran. Kemudian sumber belajar. Menurut Dirjen Dikti, sumber belajar adalah segala sesuatu dan dengan mana seseorang mempelajari sesuatu. Perkembangan sumber belajar. Yang pertama, sumber belajar praguru. Pada zaman praguru, sumber belajar utamanya adalah orang dalam lingkungan keluarga atau kelompok, karena sumber belajar lainnya dianggap belum ada atau masih sangat langka. Bentuk benda yang digunakan sebagai sumber belajar antara lain batu-batu, daun-daunan, debu, kulit pohon, kulit binatang, dan kulit karang. Kondisi pendidikan ini masih sederhana dan berada di bawah kontrol keluarga dan anggota masyarakat. Pendidikan masih tertutup, rumusan tujuan pembelajaran tidak dirumuskan dalam kurikulum, sehingga tidak adanya keteraturan isi pembelajaran. Yang kedua, lahirnya guru sebagai sumber belajar utama belajar utama. Pendidikan pada zaman praguru tahap demi tahap berubah. Akibat perubahan itu terjadi pula perubahan pada sistem pendidikan dan pada kondisi sumber belajar komponen lainnya dari sistem tersebut. Dengan demikian terjadi perubahan pada cara pengelolaan, isi ajaran, peranan orang, teknik yang digunakan. Kemudian desain pemilihan bahan, namun demikian sumber belajar masih sangat terbatas, sehingga kedudukan orang merupakan belajar utama. Proses belajar tidak lagi ditangani oleh anggota keluarga, tetapi sudah diserahkan kepada orang tertentu. Orang yang menangani secara khusus tentang pendidikan disebut dengan guru, dibantu oleh sumber belajar penunjang yang berbentuk masih sederhana dan jumlahnya terbatas sekali.
Oleh sebab itu, kelancaran proses instruksional dan kualitas pendidikan sangat bergantung pada kualitas guru. Adapun kelebihan guru dihormati dan kedudukannya tinggi sehingga menentukan keberhasilan pembelajaran. Di sisi lain, kelemahannya adalah jumlah siswa yang dapat dididik masih terbatas dan tugas guru sangat berat. Kemudian yang ketiga, sumber belajar bentuk cetak. Adanya perkembangan industri yang cepat pada akhirnya dapat diproduksi peralatan dan bahan yang jumlahnya besar. Dengan ditemukannya alat cetak, maka lahirlah sumber belajar baru yang berbentuk cetak lainnya yang belum pernah ada sebelumnya. Konsekuensi ditemukannya sumber belajar tersebut adalah terjadinya perubahan tugas dan peranan guru dalam pembelajaran. Semula guru merupakan sumber belajar utama yang mempunyai tugas sangat berat. Dengan lahirnya sumber belajar cetak, maka tugas guru menjadi ringan. Contoh sumber belajar cetak adalah buku, majalah, komik, koran, pamflet, dan lain-lain. Dengan lahirnya sumber belajar cetak ini, maka isi pembelajaran dapat diperbanyak dengan cepat dan disebarkan ke berbagai pihak dengan mudah, sehingga merupakan kejutan baru dalam sistem instruksional pada saat itu. Kemudian yang keempat, sumber belajar yang berasal dari teknologi komunikasi. Dengan ditemukannya berbagai alat dan bahan atau hardware dan software pada abad 17 memberikan efek yang sangat besar terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan. Dengan adanya istilah teknologi dalam pendidikan yang pada akhir Perang Dunia mulai berubah menjadi ilmu baru yang disebut teknologi pendidikan dan teknologi instruksional. Pengertian teknologi dalam pendidikan populer dengan istilah audiovisual, yakni pemanfaatan bahan-bahan audiovisual dan berbentuk kombinasi lainnya dalam sistem pendidikan. Pada akhir Perang Dunia II, mulai timbul suatu kecenderungan baru dalam bidang audiovisual ke arah dua kerangka konseptual baru yang paralel, yaitu teori komunikasi dan konsep sistem pada tahun 1977. Karena pengaruh-pengaruh ilmu sosial seperti psikologi, sosiologi, komunikasi, teori belajar, maka cara mendesain sumber belajar lebih terarah, lebih spesifik, dan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Sumber belajar seperti ini lebih populer dengan istilah media instruksional. Misalnya program televisi pendidikan, program radio pendidikan, film pendidikan, slide pendidikan, dan komputer pendidikan. Keempat, perkembangan sejarah sumber belajar ini oleh Eric Asby dalam Sadiman disebut sebagai 4 perkembangan keajaiban yang terjadi dalam dunia pendidikan, sehingga dianggap sebagai revolusi pendidikan. Jadi dapat disimpulkan, penggunaan media pembelajaran dan sumber belajar dilakukan untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila salah kata saya mohon maaf kepada Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.